Susmeda dari kelas MN18F Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya selama 3 bulan di Kecamatan Cilamaya Wetan. Nah, sebelumnya di sini saya berterima kasih kepada Ibu Juli Yuliawati SEMM selaku dosen pembimbing saya yang sudah sangat sabar dan sangat pengertian dalam membimbing saya menyelesaikan semua tugas-tugas kerja praktek ini. Di sini saya mengambil judul tentang implementasi pelatihan dan pengembangan karir pegawai Kecamatan Cilamaya Wetan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Karawang. Next. Perlu diperhatikan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah sebuah langkah di mana suatu organisasi yang menekankan pada perbaikan kinerja individu yang tentunya juga akan berpengaruh pada karir mereka. Nah, pelatihan dan pengembangan yang ada untuk kecamatan biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten dan BKPSDM yang biasanya disebut sebagai program diklat. Alasan saya memilih judul mengenai implementasi pelatihan dan pengembangan karir pegawai Kecamatan Cilamaya Wetan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Karawang, yaitu karena hal tersebut adalah sesuatu yang penting bagi para pegawai maupun organisasi. Dengan implementasi pelatihan dan pengembangan karir yang baik, maka mereka bisa lebih paham akan pekerjaannya dan lebih berdaya guna untuk masyarakat setempat. Sedikit mengenai kantor Kecamatan Cilamaya ini, ia merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan untuk masyarakat di setiap daerah desanya. Nah, masyarakat bisa memproses berbagai kepentingan maupun kebutuhannya mengenai catatan pemerintahan, bantuan sosial, dan sebagainya dengan mudah di kecamatan. Next. Gambaran umum instansi. Dalam sejarahnya, menurut karawang.go.id tahun 2019, Kecamatan Cilamaya Wetan adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dulu, sebelum terjadi pemecahan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kecamatan Cilamaya Kulon, kecamatan ini bernama Kecamatan Cilamaya Raya. Dari luas kecamatan yaitu 7.265 ha, kecamatan ini memiliki jumlah 12 desa, 53 dusun, dan 244 rukun tetangga. Dengan perbatasan sebelah utaranya yaitu adalah Laut Jawa, kemudian sebelah timur adalah Kabupaten Subang, dan sebelah selatan ada Kecamatan Banyusari, serta sebelah barat ada Kecamatan Cilamaya Kulon. Untuk profil lengkapnya sendiri berketerangan bahwa nama instansi ini adalah Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan dengan tanggal berdiri setelah pemecahannya yaitu 10 November 1962. Alamat kantor ini adalah di Jalan Raya Cilamaya nomor 131 RT 07 RW 03 Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41384. Nah, jenis instansi ini yaitu pemerintahan kecamatan dengan jumlah keseluruhan pegawainya yaitu ada 30 pegawai, dibagi menjadi 2 kategori yaitu 16 yang berstatus PNS dan 14 yang berstatus non-PNS. Bidang instansi ini yaitu pelayanan masyarakat daerah kecamatan dengan email yang bisa dihubungi yaitu kecamatancilamaya@gmail.com. Next. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari Kecamatan Cilamaya Wetan. Untuk visinya sendiri yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan mampu menyelenggarakan tugas pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi otonom dan vertikal melalui pelayanan prima. Untuk mencapai visi kecamatan tersebut, maka kecamatan juga harus menjalankan misi-misinya. Yang pertama, ada mewujudkan administrasi kecamatan dan desa yang handal. Kemudian yang kedua ada memantapkan koordinasi dan pembinaan aparatur. Yang ketiga, mewujudkan ketangguhan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keterampilan usaha masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan yang terakhir, kelima, mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, pemuda, pelajar, dan wanita. Next. Kemudian di sini ada tugas, tanggung jawab, dan wewenang beserta struktur organisasinya, di mana tugas wewenang tersebut dibagi menjadi 8 bagian ataupun divisi. Nah, yang pertama ada sekretaris. Sekretaris di sini lebih melayani sesuatu hal yang berkaitan dengan ketatausahaan, kepegawaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, aparat, dan kebersihan kantor. Yang kedua ada trantip, yaitu seperti Satpol PP dan sebagainya. Yang ketiga ada pemerintahan. Nah, pemerintahan ini berkaitan dengan pembinaan BPD, perangkat desa, lomba antar kecamatan ataupun antar kabupaten. Kemudian ada validasi perangkat desa dan sosialisasi ADD. Yang keempat ada ekonomi dan pembangunan atau yang sering kita sebut dengan PMD. Mereka melayani satu hal yang berkaitan dengan musrenbang, pembinaan LPM, pemeliharaan PJU, monitoring PNPM, dan rehab SD. Kemudian yang kelima ada kesejahteraan sosial atau yang sering kita sebut dengan Kesos. Mereka melayani hal-hal yang berkaitan dengan program Raskin, sosialisasi Askeskin, BLT, pemutahiran PMKS, PSKS, dan sosialisasi keagamaan. Yang keenam ada SKPG, yang ketujuh ada GSI, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada kependudukan, di mana mereka melayani satu hal yang berkaitan dengan penyuluhan kepemilikan surat-surat tertentu, pembinaan administrasi kependudukan, menanggapi kejadian penting terutama pada perkembangan penduduk, dan pengarsipan. Next. Selanjutnya tinjauan teori. Untuk tinjauan teori dari Grand, Middle, sampai teori yang saya ambil, yang pertama ada menurut Dr. Haji Arasolong MSI dalam bukunya Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 halaman 1, manajemen adalah proses atau rangkaian kegiatan pemberdayaan anggota organisasi dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada menurut Profesor Dr. Fandi Suharyadi MTPSI dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendekatan Teoritis dan Praktis tahun 2019 halaman 16. Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Research Management adalah pendayagunaan untuk pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok karyawan yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya DRA Sri Larasati MM tahun 2018 halaman 110, beliau mengatakan bahwa pelatihan atau training adalah pendidikan jangka pendek dan yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan sendiri adalah sumber daya manusia terkait dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Next, adapun tujuan maupun metode. Nah, tujuan dari kegiatan KP yaitu pertama, membangun mahasiswa
yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif yang mengambil dari sumber yang jelas, yaitu dari berbagai library research, media sosial, serta data dari organisasi terkait dengan pelaksanaan kerja praktek dan judul. Next. Pelaksanaan KP. Nah, selanjutnya mengenai tugas-tugas yang dilakukan selama saya kerja praktek. Kerja praktek atau magang ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung mulai dari hari Senin 1 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat 30 April tahun 2021. Dengan jam kerja mulai dari pukul jam 7.45 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dan saya sendiri ditempatkan di divisi umum serta kepegawaian. Di dalam divisi ini, saya bertugas untuk membantu merencanakan program kecamatan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, kemudian membantu mengatur keuangan belanja daerah, bertanggung jawab terhadap pelaporan pajak instansi, mengatur gaji serta tunjangan pegawai, merekap serta memeriksa absensi pegawai, kemudian melihat penilaian pelatihan pegawai, dan membuat izin rekomendasi pegawai serta lain sebagainya. Next. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat ada tabel uraian pelaksanaan kerja praktek yang menerangkan tentang kegiatan pekerjaan saya selama 1 minggu awal, mulai dari perkenalan, rapat minggon, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Untuk tabel lebih lengkapnya sendiri sudah ada dalam isi laporan maupun artikel saya. Next. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang saya jalankan. Itu dibagi menjadi 2, yaitu tugas utama dan tugas pendukung. Nah, pertama tugas utama. Tugas utama saya dalam kerja praktek: 1. Mencatat surat keluar. Yang kedua, mengeluarkan SK pegawai untuk berbagai kepentingan kepegawaian. Yang ketiga, membuat perekomendasian kenaikan pangkat untuk pegawai. Dan yang terakhir, yaitu mengurus berbagai macam surat-surat pensiun pegawai. Kemudian untuk tugas pendukungnya, yaitu pertama, saya melakukan perkenalan, kemudian rapat minggon, rapat pilkades, rapat piltuar bersama Pemda maupun Bupati, kemudian membuat dan merekap absensi pegawai, baik itu selama per bulan ataupun 1 tahun, kemudian melaporkan pengeluaran belanja daerah pada aplikasi Sinda, mencetak, mengkopi, dan mengarsipkan berbagai berkas kepegawaian. Kemudian juga ada membuat laporan SP2D atau lebih lengkapnya adalah surat perintah pencairan dana. Selanjutnya ada membuat laporan GU atau gaji upah, dan yang terakhir melaporkan pajak para pegawai maupun pajak organisasi. Next. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan dalam melakukan tugas-tugas ini, saya menemukan beberapa permasalahan itu, antara lain: 1. Ketidakpahaman pegawai mengenai diklat yang sudah dilaksanakan. 2. Kurangnya pemahaman dari beberapa pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 3. Masih adanya beberapa pegawai yang honorer dan belum diangkat menjadi PNS. Dan keempat, masih adanya pegawai yang belum saja naik pangkat walaupun pegawai itu sudah sangat lama bekerja. Dari berbagai permasalahan tersebut, saya bisa menangkap solusi dalam menghadapi masalah tersebut, yaitu pertama, perlu adanya evaluasi setiap pelatihan diklat yang dilaksanakan oleh Pemda, sehingga mereka bisa lebih paham apa saja yang dilaksanakan dalam pelatihan tersebut.
Yang kedua, dibuatkan SOP atau job desk di setiap unit atau divisi sehingga mereka lebih paham atau mengerti apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, pegawai honorer yang mempunyai kinerja yang bagus dan berkontribusi baik bisa diajukan menjadi PNS. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk pegawai lama bisa dilihat lagi kinerjanya. Jika memang kinerjanya lebih bagus dan menguasai berbagai macam pekerjaannya, bisa saja dia diajukan untuk naik pangkat. Next. Oke. Kesimpulan dari pembahasan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kantor Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan suatu tempat ataupun wadah yang di dalamnya memiliki pegawai-pegawai pemerintahan yang sangat baik. Kantor ini melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan fungsi dari berbagai divisinya. Sesuai dengan kedudukan dan fungsi dari setiap bagian. Dalam peningkatan kinerja, pegawai Kecamatan Cilamaya Wetan telah mengikuti pelatihan BIMTEK yang diadakan oleh Pemda, tetapi memang masih ada beberapa yang kurang paham tentang diklat tersebut. Kurangnya pemahaman dari beberapa pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukannya, masih adanya beberapa pegawai honorer yang belum diangkat menjadi PNS, serta masih adanya pegawai lama yang belum saja naik pangkat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Camat Kecamatan Cilamaya Wetan harus melakukan evaluasi setiap pelatihan diklat yang telah dilaksanakan oleh Pemda, sehingga mereka bisa lebih paham apa yang telah dilaksanakan dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya, dibuatkan SOP atau job desk di setiap unit atau divisi sehingga mereka, para pegawai, lebih paham ataupun mengerti apa pekerjaannya. Bagi pegawai honorer yang mempunyai kinerja yang baik dan berkontribusi bisa diajukan menjadi PNS, sedangkan untuk pegawai lama bisa dilihat lagi kinerjanya. Jika kinerjanya lebih bagus dan menguasai pekerjaannya, bisa diajukan lagi untuk naik pangkat. Next. Adapun saran yang bisa saya berikan yaitu ada 2 saran. Yang pertama saran untuk instansi, kemudian yang kedua ada saran untuk perguruan tinggi. Nah, saran untuk instansi sendiri, pertama, perbaiki budaya organisasi agar lebih disiplin, karena sering terkenalnya para pegawai dinas ataupun pemerintahan itu sangat kurang disiplin. Kemudian yang kedua ada lingkungan kerja harus lebih ditingkatkan lagi untuk menciptakan pegawai yang berkualitas. Karena dalam lingkungan kerja ini mungkin kita bisa meningkatkan keefektifan dan keefisienan kinerja mereka dalam hal melayani masyarakat khususnya. Yang ketiga, biaya-biaya yang tidak perlu maka tidak harus dikeluarkan. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi kerja sehingga mereka lebih giat lagi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu saran untuk perguruan tinggi. Yang pertama, ada kegiatan dari kerja praktek ini ke depannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik. Dan yang kedua, mungkin pelaksanaan kerja praktek ini sebelumnya bisa memiliki tes khusus bagi seluruh mahasiswa agar mahasiswa yang berpotensi lebih bisa mendapatkan tempat kerja sesuai tempat kerja praktek yang sesuai dengan rekomendasi kampus. Next. Nah, berikut ini ada lampiran mengenai foto kegiatan selama saya melaksanakan kerja praktek. Next. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.